Assalamualaikum, selamat pagi Kak Tony, Fitri, dan juga adik-adik. Waalaikumsalam. Nah, ini Teh Fitri sudah bergabung nanti sebagai moderator ya. Silahkan nanti dipandu oleh Kak Fitri atau Teh Fitri. Mangga. Mau mulainya jam 10 tepat ya, Kak Intan? Nanti adik-adik kalian bisa sambil gabung. Nanti bisa kenalan kawan dulu mungkin dengan Kak Tony ya. Biar makin akrab, makin kenal. Iya, kita mulainya jam 10 aja ya. Ya, biar banyak diskusi juga nanti mungkin ya. Iya, maksudnya kalau sekarang sambil nunggu dulu aja. Iya.
Oke, tes. Terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi itu punten suaranya agak kecil. Oke, saya dekatkan dulu. Segini cukup, tes. Di saya masih kecil, di yang adik-adik masih kedengeran jelas nggak? Coba, tes. Sudah terdengar lebih jelas? Tes. Nah ya, sekarang udah lebih jelas. Oke. Oh ya, segini berarti ya. Ya. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berkumpul di sini ya kita. Saya Anissa Fitri yang akan menjadi moderator pada acara kita di pagi hari ini ya. Dengan narasumber Kak Tony Mardiansyah yang akan sharing banyak hal tentang kiat-kiat sukses SNMPTN. Oke, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partisipannya mudah-mudahan akan bertambah seiring dengan berjalannya acara ini, mudah-mudahan ya. Nah, di sini sudah ada Kak Tony nih. Selamat pagi Kak Tony. Sehat Kak Tony? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya, yang terpenting semua yang ada di sini mudah-mudahan sehat, senantiasa fit kondisinya supaya bisa beraktivitas dengan maksimal. Oke, sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Kak Tony Mardiansyah. Nah, Kak Tony ini sudah sangat ahli sekali ya, teman-teman di sini. Mungkin udah nggak sabar ingin mendengar tips dan trik untuk sukses dalam SNMPTN tahun 2022 ini. Nah, Kak Tony adalah orang yang tepat nih, karena Kak Tony ini sudah sangat berpengalaman di bidang bimbingan belajar SNMPTN. Beliau juga aktif sebagai konsultan pendidikan di Arif Rahman Associated, kemudian juga sebagai konsultan pendidikan di PT Bukit Asam ya, kalau tidak salah. Dan Kak Tony juga merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya jurusan biologi, juga pernah mengajar di lembaga bimbingan belajar BTA ya. Terus juga pernah mengajar di bimbingan belajar Nurul Fikri dan pernah aktif di LIA juga. Seperti itu kurang lebih sepak terjangnya Kak Tony dalam bidang pendidikan dan bimbingan belajar. Kemudian saya juga akan memperkenalkan tentang Jalakara Indonesia yang tahun ini sudah masuk ke batch ketiga. Jadi batch pertamanya itu tahun 2020, batch kedua tahun 2021, dan sekarang adalah batch ketiga dengan total volunteer kurang lebih 33 orang, dan juga jumlah siswa saat ini yang bergabung dengan bimbingan belajar online gratis Jalakara Indonesia sekitar 50-an orang. Nah, komunitas ini diresmikan tahun 2020 dengan beberapa program ya. Nah, ini komunitasnya diresmikan pada 12 Mei 2020. Jalakara sendiri artinya mata air. Visi misinya bisa kita lihat bersama-sama di layar, menjadi wadah bagi siswa SMA dan sederajat untuk bisa meraih studi perguruan tinggi melalui pembimbingan keilmuan, kepemimpinan, dan penguatan motivasi. Misinya ada 3. Yang pertama, memberikan pembekalan akademik yang saling terintegrasi, kemudian juga mengasah soft skill siswa, dan yang ketiga, menguatkan motivasi dalam mencapai jurusan yang diinginkan. Adapun beberapa programnya, di antaranya, boleh di next slide-nya.
Nah, di sini ada 3 program. Yang pertama ada bimbingan belajar online secara gratis, terbuka untuk seluruh siswa yang membutuhkan di Indonesia. Kemudian juga ada donasi terbuka, pembiayaan studi siswa, dan bincang inspirasi bersama para narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nah, kurang lebih seperti itu program Jalakara Indonesia. Dan untuk kegiatan hari ini, kita akan membahas tuntas tentang tips dan trik sukses SBMPTN. UTBK SBMPTN ya, karena sekarang kita identik dengan nama UTBK, ujian tertulis ya, SBMPTN. Oke, langsung persilahkan kepada pembicara kita, kepada Kak Tony, dipersilahkan. Sudah bisa share screen ya, Mbak Anissa? Sudah Sudah bisa. ya? Oke, sebentar. Oh iya Kak Tony, diberikan waktu 40 menit untuk menjelaskan. Nanti sisanya kita akan tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari Jalakara ya, teman-teman dari Jalakara. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bertemu teman-teman semua di webinar tips dan trik untuk sukses UTBK SBMPTN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Mardiansa. Saya academic coach yang sudah berpengalaman kurang lebih 14 tahun. Ini pengalaman saya ya. Tadi sebagian besar juga sudah disebutkan sama Mbak Anissa. Jadi 2006 sampai 2010 saya manajer akademik di bimbingan tes alumni 70. 2011 sampai dengan 2012 saya manajer marketing di bimbingan tes atau BTA 70. Kemudian 2012 sampai 2014 saya manajer operasional di SAL Institute. 2007 sampai dengan sekarang saya adalah konsultan profesional untuk penjurusan PTN. 2011 sampai 2014 saya owner di Pythagoras Privat. 2013 sampai 2015 saya owner Rumah Belajar Lestari. 2013 sampai 2015 saya owner Dian Private. 2014 sampai 2020 saya owner di SAL Institute. Kemudian 2017 sampai 2020 yang lalu saya konsultan penjurusan PTN di SMA Bukit Asam ya, BUMN Tambang Timah di Sumatera Selatan. 2017 sampai sekarang saya tim konsultan Profesor Arif Rahman di Arif Rahman Associate. 2018 sampai sekarang saya konsultan penjurusan PTN di SMA Garuda Cendikia punyanya Profesor Arif Rahman. Saya juga tim proses Inten Depok. Kemudian saya founder komunitas inspirator pejuang PTN yang saya dirikan tahun 2019 lalu. 2020 saya menjadi Academic Director Learning Camp Mandiri Amal Insani atau LCMAI Jakarta, program Lembaga Amil Zakat Bank Mandiri Pusat. Oke, ini ada beberapa sekolah yang pernah bermitra dengan saya. Kemudian, kita langsung masuk ke pembahasan pada hari ini ya. Saya akan coba menerangkan tentang karakteristik, kesulitan, dan strategi mengerjakan soal-soal UTBK dan bagaimana strategi belajarnya. Oke, saya mulai dari sini dulu.
Ini adalah jalur masuk PTN dan kuota di tahun 2022. Sebetulnya secara proporsional tidak berubah dibandingkan 2021. Jadi jalur masuk masih ada 3 teman-teman semua, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri, dengan aturan yang masing-masing perguruan tinggi negeri itu harus menyediakan slot minimal 20% untuk jalur SNMPTN. Kemudian untuk SBMPTN ya, ini minimal 30%. Ya, kemudian ujian mandiri sisanya. Ya. Kebalik, sorry. Untuk ujian mandiri maksimal 30%. Nah, sisanya di SBMPTN. Nah, tapi ini sengaja saya gabungkan kuota di sini adalah SNMPTN plus ujian mandiri 80%. Kenapa saya tuliskan 80%? Agar teman-teman sadar bahwa sebetulnya kuota yang terbesar itu ada di ujian tulis. Ya, yang merupakan gabungan antara SBMPTN dan ujian mandiri. Itu yang kadang-kadang banyak teman-teman tidak sadar begitu ya. Mungkin sebagian besar di sini adalah peserta webinar ini adalah kelas 12 ya, yang kemarin mungkin tidak eligible di SNMPTN dan merasa kecil hati dan lain sebagainya, tidak usah. Ya, kenapa? Karena justru kuota terbesar itu adanya pada ujian tulis. 80% itu ada pada ujian tulis. Makanya peluang teman-teman lulus PTN masih sangat besar sekali. Ya, tidak perlu berkecil hati. Justru nanti di ujian tulis ya, baik SBMPTN plus ujian mandiri, bahkan kuota yang sebenarnya paling besar itu di SBMPTN. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit karakteristik ujian PTN ya. Karakteristik ujian PTN ini sifatnya bersifat seleksi. Jadi ujian ini adalah ujian yang bersifat seleksi, selektif. Maka karena dia ujian bersifat seleksi atau selektif, yang terjadi adalah tingkat kesulitan soalnya sangat sulit. Ya. Analitikal atau sekarang dikenal dengan HOTS ya. Jadi soal-soal HOTS, ya. Soal-soal yang sangat-sangat sulit. Karena dia bersifat seleksi. Nah, karena dia bersifat seleksi, maka ada yang lulus, ada yang tidak. Ya, tidak seperti ujian sekolah gitu atau dulu ujian nasional. Ujian nasional sebagian besar bahkan hampir 100% pasti lulus karena sifatnya evaluatif, hanya mengevaluasi. Nah, kalau ujian masuk PTN dia bersifat seleksi. Ya. Karena sifat seleksi inilah makanya hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan di dunia kerja ya dia memang masih lebih yakin alumni-alumni dari PTN. Kenapa? Karena masukannya atau inputnya adalah hasil seleksi yang sangat ketat. Belum lagi proses studi di situ juga merupakan proses yang sangat ketat. Ya, saya nggak tahu mungkin sebagian teman-teman ya, mungkin sebagian besar teman-teman itu juga ini ya yang ada yang dari ITB atau dari PTN-PTN yang lain begitu ya, yang dari PTN-PTN yang lain sudah pernah merasakan bagaimana ketatnya perkuliahan gitu ya. Bahkan di ITB ya IPK sedikit ini ya sedikit sedikit susah aja gitu ya. IPK untuk mendapatkan IPK itu sangat susah ya. Sedikit saja tidak fokus dalam perkuliahan itu bisa drop out ya seperti di ITB. Jadi proses seleksi masuknya sulit, kemudian proses belajarnya pun juga sangat sulit ya. Ditambah lagi untuk lulus begitu ya, proses skripsi, sidang sarjana dan lain sebagainya pun juga lebih sulit dibandingkan dari swasta ya. Makanya inilah karakteristik ujian masuk PTN yang menyebabkan dunia kerja di Indonesia khususnya itu masih sangat yakin dengan alumni-alumni dari perguruan tinggi negeri khususnya di Indonesia. Karena memang masuknya saja sulit, apalagi berproses nanti di sana pun juga sulit.
Kemudian tingkat kesulitan soal ujian PTN ini adalah soal-soal yang analitik. Ya. Kemudian dia sifatnya tanpa SKL. Oke. Nah, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Nah, apa sih hambatan dan tantangan teman-teman di angkatan 2022 ini dalam menghadapi ujian PTN? Yang pertama adalah paradok Kortilas. Kenapa saya sebut paradok Kortilas? Ya, karena kondisi kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang sangat-sangat tidak ideal menurut saya. Saya sudah di dalam dunia pendidikan, khususnya di dunia persiapan masuk perguruan tinggi negeri, itu saya sudah masuk atau saya sudah ikut berkecimpung sejak 2007 dan sudah mengalami ada 3 kali perubahan kurikulum. Dan yang paling berat ya untuk mempersiapkan peserta didik menuju ke perguruan tinggi negeri adalah kurikulum Kortilas ini. Kenapa? Karena di kurikulum Kortilas ya teman-teman, kurikulum 2013 atau diplesetin gitu ya, kurikulum tidak jelas. Kenapa? Karena di kurikulum 2013 ini di Kortilas teman-teman itu lebih dipersiapkan untuk belajar secara mandiri. Lebih dipersiapkan untuk belajar secara mandiri. Kemudian persiapan belajar secara mandiri itu akhirnya menyebabkan pembelajaran di kelas guru tidak lagi menjelaskan secara detail ya materi-materi yang ada. Lebih banyak teman-teman belajar sendiri, suruh baca, suruh ini, kemudian presentasi. Ya, kemudian soal ulangan tidak diambil dari yang presentasi, gurunya main nyomot aja dari internet. Yang terjadi apa? Nggak nyambung. Ya, sementara ujian soal-soal UTBK atau ujian masuk PTN atau ujian-ujian mandiri lainnya itu sifatnya sangat komprehensif, sangat detail sekali yang ditanyakan. Nah, inilah paradok Kortilas, masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah zona nyaman efek PJJ pandemi. Saya yakin angkatan 2022 ini, apalagi peserta Jalakara ini sepertinya beragam ya, seluruh Indonesia yang mungkin dari Aceh sampai Papua ada ya. Nah, teman-teman pasti akan lebih merasakan bagaimana pandemi kemarin pembelajaran sangat-sangat tidak efektif. Gitu. Bahkan saya biasanya sering memberikan joke gitu ya, bercandaan ke siswa bimbingan saya bahwa kalian kemarin 2 tahun itu kan akselerasi. Ya. Jadi dianggap tidak sekolah, kalaupun sekolah juga cuma rebahan di rumah gitu ya, lebih banyak main gamenya, lebih banyak nonton drakornya dan lain sebagainya. Dan ini jangan salah, ini punya efek besar ketika teman-teman mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi negeri. Ya. Dengan tidak belajar saja, ya, dengan tidak adanya pandemi saja, Kortilas ini sudah berat, apalagi dengan ada pandemi. Ya, pandemi kemarin teman-teman hampir 2 tahun tidak belajar secara maksimal, ya mungkin baru 1 tahun terakhir baru fokus begitu, belum lagi saat ini diganggu dengan ujian praktek, ujian sekolah dan lain sebagainya, akhirnya fokusnya pun juga akan makin kurang. Nah, ini 2 tantangan ya, dan hambatan yang besar sekali yang bisa menghalangi kesuksesan teman-teman menuju PTN di tahun 2022. Oke. Kita masuk karena tadi saya akan lebih fokus pada materi strategi mengerjakan soalnya. Ya. Contoh soal logika, soal TBK ya. Berapa usia ibu kota negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, ini salah satu contoh logika soal UTBK. Ini bukan soal UTBK, terlalu mudah. Ya, ada yang bisa jawab? Bisa di-unmute langsung mungkin? Berapa usia ibu kota negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak bisa jawab ya. Jadi untuk mengerjakan soal model seperti ini ada 2 tahap. Ya. Ada dua atau 3 tahap ini ya. Ada 3 atau 2 tahap proses mengerjakan soal. Yang pertama kita harus tahu dulu. Ada 3 tahap ya. Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara mana? Ternyata tercatat oleh sejarah hanya ada 1 negara, yaitu negara Indonesia. Kemudian yang kedua, apa
Apa ibu kota negara Indonesia? Kita harus tahu, yaitu Jakarta. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit. Apakah usia Republik Indonesia sama dengan usia ibu kota negaranya? Ternyata tidak. Ya, usia Indonesia baru 70 sekian tahun begitu, tapi usia negaranya sudah berapa? 700 sekian tahun. Itu yang berbeda. Nah, inilah karakter soal UTBK, di mana setiap kali ada tingkat level pengerjaan soal itu ada kecohannya, ya, ada pengecohnya gitu istilahnya. Ini contoh logika soal. Nah, kita masuk ke contoh soal UTBK ya. Nah, ini contoh soal UTBK ini. Ini soal sebentar. Ini soal SIMAK UI justru. Ini yang saya taruh ini soal ujian masuk seleksi masuk Universitas Indonesia SIMAK UI tahun 2010 kalau tidak salah ya. Reaksi pembentukan karbohidrat pada bagian grana sel-sel kloroplas daun mangga berlangsung sepanjang hari. Sebab reaksi pembentukan karbohidrat bersifat light independent. Nah, kita biasanya mengenal istilah dalam fotosintesis adalah reaksi terang, reaksi gelap. Pada soal ini, ya, UI mencoba menyajikan bahasa lain, ya, dengan mencoba mengecoh cara berpikir siswa, yaitu dia menggunakan kata light independent. Jadi reaksi yang bersifat tidak bergantung pada cahaya. Dengan kata lain, ini reaksi apa? Ini adalah reaksi gelap. Tidak bergantung cahaya, betul. Reaksi gelap. Kalau reaksi terang, dia bergantung cahaya. Nah, reaksi pembentukan karbohidrat pada bagian grana sel-sel kloroplas daun mangga. Reaksi pembentukan karbohidrat ini adalah reaksi gelap. Dia terjadinya pada stroma, bukan di grana. Maka di sini sudah salah, yaitu pada bagian grana. Reaksi gelap bisa berlangsung sepanjang hari. Enggak juga. Dia sangat bergantung dari hasil reaksi terang. Apa hasil reaksi terang yang dipakai ke reaksi gelap? Hasilnya ada ATP, NADPH. Maka statement pertama ini salah. Salahnya adalah reaksi pembentukan karbohidrat atau reaksi gelap, ya, ini terjadinya di stroma. Dan dia tidak berlangsung sepanjang hari. Dia sangat bergantung pada reaksi terangnya. Sebab reaksi pembentukan karbohidrat, ya, reaksi pembentukan karbohidrat reaksi gelap, dia bersifat light independent atau tidak bergantung cahaya. Maka statement ini menjadi benar. Jadi jawabannya salah benar. Salah benar itu delta. Ya, memang soal sebab akibat ini tidak lagi muncul di UTBK, tetapi cara berpikir atau cara cara logika soalnya ini masih bisa kita pakai untuk belajar UTBK. Ya. Nah, soal-soal seperti ini masih muncul di soal-soal ujian mandiri seperti SIMAK UI, UGM, dan beberapa ujian-ujian mandiri lain. Kalau UTBK semua pilihannya semua soalnya sudah pilihan ganda. Kita lanjut. Ini adalah soal biologi tahun 2021 UTBK ya. UTBK asli tahun 2021. Bila sumbu Y pada diversitas inang adalah jumlah keragaman sel inang, ya, sedangkan sumbu X adalah evolusi mikrobiota, ini sumbu X nih harusnya, adalah kecepatan evolusi, pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X umur sel inang. Ya. Oh, sorry. Sumbu X, Y untuk kecepatan keragaman sel inang. Bila sumbu Y keragaman sel inang. Ya. X-nya adalah umur sel inang. Di sini evolusi mikrobiotanya yang warna merah. Ya. Kemudian ini diversitas sel inang. Jadi makin bertambahnya keanekaragaman sel inang, ya, pada mikrobiota, ya, dia nanti akan ketemu pada satu titik dengan evolusi mikrobiota. Jadi makin tua sel inang, dia akan makin berevolusi. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah makin tua sel inang, keanekaragaman mikrobiota semakin meningkat dan mikrobiota semakin tinggi. Enggak ya, makin tua keanekaragamannya makin turun karena grafiknya yang atas.
ya. Kalau diversitasnya ya diversitasnya keragamannya makin menurun, tapi tingkat evolusinya makin tinggi. Berarti yang A salah. Yang B, semakin tua sel inang, keanekaragaman mikrobiota semakin meningkat, betul. Dan mikrobiota berevolusi makin lambat. Salah, makin cepat tadi ya evolusinya ya. Kita bisa lihat. Yang C, semakin tua sel inang, keragaman mikrobiota semakin menurun, keragamannya, diversitasnya, oh iya benar, keragaman semakin menurun ya. Kemudian mikrobiota berevolusi lebih cepat ya, evolusinya makin cepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi karakter soal biologi beberapa tahun terakhir ini ya, dia tidak lagi 100% berupa hafalan banget ya. Dia bisa dalam bentuk grafik yang dilogikakan seperti ini. Oke, kemudian ini juga ada soal biologi tahun 2021 ya, tahun lalu. Kerusakan dan korban akibat tsunami tidak dapat dikurangi dengan pembangunan pemecah gelombang. Kerusakan dan korban akibat tsunami. Ya, jadi di sini ada dua kata, yaitu kerusakan sekaligus korban. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Pelebaran Grand Belt hutan mangrove. Pembuatan jalur evakuasi. Penataan tata ruang bangunan. Pembangunan pemecah ombak gelombang kira-kira bisa nggak mengurangi kerusakan dan korban akibat tsunami? Pembangunan pemecah ombak gelombang atau ombak ini jelas bisa menghindari kerusakan sekaligus juga mengurangi ya korban. Kalau di sini kan yang tidak dapat ya. Pelebaran green belt hutan mangrove, jelas dua-duanya bisa terjadi. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Ya. Pelatihan dan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, pembuatan jalur evakuasi. Ya. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan di sini ya, selain biasanya memberikan bagaimana ketika terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti itu, ini juga biasanya diberikan pelatihan bagaimana bangunan yang baik itu seperti apa untuk mencegah tsunami, terutama pada wilayah-wilayah yang rawan gempa dan rawan tsunami. Ya, jadi yang C juga masih dianggap benar. Penataan tata ruang bangunan jelas ya, untuk sebuah kota yang rawan tsunami ketika ditata ulang ya, ini bisa mengurangi kerusakan sekaligus korban. Yang salah adalah pembuatan jalur evakuasi. Karena pembuatan jalur evakuasi ini berfokus hanya pada korban, tidak pada kerusakannya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Jadi soal biologi tahun 2021 ini juga termasuk yang bisa dilogikakan. Oke, bagaimana sih konsep mempersiapkan diri untuk persiapan UTBK? Ya, sebetulnya ya idealnya ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan basic konsep. Kemudian drilling soal UTBK, lalu drilling soal SIMAK UI. Loh kok kita mau persiapan UTBK tapi sudah disuguhi dengan soal-soal SIMAK UI? Ya, kenapa harus seperti itu? Oke, nanti saya jelaskan. Nah, basic konsep ini seperti apa? Teman-teman harus mengulang. Ya, harus mengulang materi-materi yang dasar, ya, materi-materi dasar persiapan untuk UTBK. Ini harus ada waktu, walaupun memang sekarang waktunya sudah sangat mepet ya, terhitung 28 Februari berarti untuk gelombang 1 UTBK teman-teman hanya tinggal punya waktu 2,5 bulan, termasuk nanti di bulan puasa. Ya. Kemudian drilling soal UTBK. Ya, drilling soal UTBK. Nah, kalau saya biasanya menyarankan soal-soal UTBK jadul itu dikerjakan ya. Saya biasanya nyuruh siswa-siswa bimbingan saya dari tahun 2004, 2005 sampai tahun 2021. Teman-teman harus mencoba menyicipi soal-soal yang ada. Ya, tujuannya apa? Basic konsep ini tujuannya adalah membuat
siswa ya, membuat teman-teman punya pemahaman dasar dalam mengerjakan soal. Jadi logaritma itu seperti apa, metabolisme seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian kalau drilling soal UTBK, ya, drilling soal UTBK ini adalah tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk belajar variasi, ya, variasi banyak soal. Ya. Jadi setelah basic konsepnya dapat, maka drilling soal dari tahun-tahun 2004-2005 memang kira-kira berguna nggak sih? Berguna. Ya, minimal paling tidak teman-teman tahu gambaran biasanya soal-soal itu seperti apa. Ya, kalau teman-teman mengerjakan soalnya secara runut, 2004 teman-teman kerjakan semua kode yang ada, ya. 2005 semua kode yang ada, bukan hanya satu kode soal, ya. 2 tahun mengerjain, ya, tahun ketiga, keempat, dan selanjutnya ke belakang akan merasa dejavu terus. Kenapa? Karena yang keluar ya itu aja sebetulnya. Konsepnya berulang, ya, tetapi redaksional soal tidak pernah berulang. Oke, lalu tahap yang ketiga, di saat persiapan UTBK kita sudah bicara juga SIMAK UI. Kenapa? Karena soal SIMAK UI ya diakui ini adalah soal tersulit ya, sampai dengan saat ini, gitu ya. Ini adalah ujian masuk PTN dengan soal tingkat kesulitan yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan melogikakan soal SIMAK UI seperti tadi contoh soal yang pertama yang saya berikan, maka ya soal-soal UTBK yang notabene-nya di bawah kesulitan dari soal SIMAK UI harusnya bisa dengan mudah teman-teman lewati. Begitu. Oke. Sebentar. Itu terkait soal tadi saya kira cukup sampai di situ, tapi ada yang mau saya tampilkan sedikit. Saya mau ngasih sedikit gambaran. Tips dan trik dalam pemilihan program studi ya. Ini ada beberapa program studi yang coba saya rangkum yang merupakan program studi tren industri 4.0 ya, atau program studi bisa jadi ini program studi yang baik ya untuk masa depan, yang punya prospek cerah di masa depan. Program studi di perguruan tinggi negeri sesuai tren industri 4.0 dan masa depan. Oke, paling tidak ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok information dan technology. Ya, di sini jurusan-jurusannya ada teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, ilmu komputer, teknik informasi, teknik telekomunikasi, teknologi informasi, kemudian artificial intelligence. Ya. Artificial intelligence ini ada jurusan kecerdasan buatan di UNER Erlangga. Ya. Kenapa saya menyajikan ini? Agar teman-teman jangan hanya terpatok pada program-program studi jadul. Ya, kenapa? Misalnya FK. Ya. Ya, bisa dibilang ya FK memang kebutuhan akan dokter ya akan terus-menerus di bidang kesehatan. Tetapi ternyata ada satu fakta yang mungkin tidak banyak orang tahu. Saat ini sedang digodok suatu undang-undang yang mungkin akan keluar tidak dalam waktu yang lama lagi begitu. Ada undang-undang ya, saya tahu dari kebetulan ada dokter yang juga anaknya klien saya, ternyata sedang digodok undang-undang bahwa satu dokter nantinya hanya bisa praktek di satu tempat. Kalau dia PNS, berarti dia hanya bisa praktek di rumah sakit tempat dia terdaftar sebagai PNS-nya. Ya, misalnya di RSCM kalau di DKI Jakarta, ya udah di situ aja, dia nggak boleh lagi praktek di swasta. Nah, dokter-dokter yang prakteknya di swasta itu juga nggak boleh double atau triple lagi di 2 atau 3 tempat, dia hanya boleh praktek di satu tempat aja.
Nah, ditambah lagi nanti pemerintah akan memudahkan masuk dokter-dokter dari luar, ya, dokter-dokter dari luar ya dengan alasan era persaingan bebas seperti itu ya. Nah, ada baiknya memang kita mencoba mengambil program-program studi masa depan yang lain ya, yang punya prospek bagus ke depan, yang daya saingnya pun juga walaupun permintaan sangat tinggi, tetapi daya saing tidak akan terlalu tinggi begitu. Kemudian yang kedua di bidang bisnis, finance atau syariah ekonomi, ekonomi syariah. Ya, ada bisnis digital, bisnis kreatif, bisnis Islam, akuntansi di dalamnya, ekonomi syariah, ekonomi Islam, dan aktuaria. Ya, selama ada bisnis, maka selalu pasti dibutuhkan akuntan. Nah, ini adalah jurusan-jurusan sosial ya, yang berlatar belakang bisnis, finance, atau syariah ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah food industry. Ya, teknologi pangan, gizi, teknologi hasil pertanian, teknologi hasil perikanan, peternakan, ini adalah jurusan-jurusan yang punya prospek ke depannya sangat baik. Ambil contoh misalnya peternakan gitu ya. Tahun 2000 berapa ya, saya agak lupa. Kebetulan ada salah seorang kepala sekolah di SMA Negeri 70 Jakarta, mungkin sepanjang sejarah ini adalah kepala sekolah terkaya ya, yang pernah jadi kepala sekolah negeri di SMA di DKI Jakarta. Kenapa? Karena beliau ini adalah seorang pengusaha ayam yang dia supplier di KFC dan McD ya, di Jabodetabek. Gitu. Nah, dia punya anak, anaknya kelas 11 pada waktu itu diajak sama dia untuk berkeliling Eropa. Ya, disuruh milih nanti kamu mau kuliah di mana. Ke Jerman, ke Inggris, ke kampus-kampus yang di sana, Prancis, gitu ya, suruh pilih. Ternyata di luar dugaan anaknya memilih mengambil jurusan ilmu peternakan di IPB, Institut Pertanian Bandung. Dia bilangnya apa? Institut Pertanian Bogor, sorry. Alasannya apa pas ditanya sama ayahnya, sama orang tuanya, dia bilang ayah aja yang nggak punya background pertanian, ayah orang pendidikan, bahkan seorang kepala sekolah gitu, tapi bisa punya bisnis seperti ini, maka saya ingin meneruskan bisnis ayah, dia bilang begitu. Nah, ada satu pertanyaan simpel ya, ada satu pertanyaan simpel buat saya selama ini ya, dan ini jelas permasalahan yang ada di Indonesia. Ya. Setiap kali mau Idul Adha, ya, saya kira jumlah sapi hampir terbagi rata ke seluruh Indonesia. Gitu ya. Kita tidak kesulitan stok sapi. Tetapi kenapa setiap kali Idul Fitri harga daging sapi itu selalu meningkat? Nah, inilah makanya menjadi pertanyaan ya, yang harus dijawab teman-teman yang akan kuliah di peternakan. Ya, di sini belajar ternaknya, belajar juga ilmu peternakan, belajar juga ilmu bisnis hewannya. Ya, saya ada beberapa siswa yang saya arahkan kuliah di sini dan sekarang sudah masih kuliah dan sudah mulai berbisnis hewan ternak. Oke, kemudian yang keempat, health ya, kesehatan ya. Di sini memang masih saya tuliskan dokter gigi, farmasi, kesmas, kesling, K3, ada kesling, ada K3, ini jurusan-jurusan yang punya prospek baik ke depannya ya. Ilmu keperawatan, psikologi ya. Makin banyak permasalahan hidup, makin banyak orang stres, makin banyak dibutuhkan psikolog. Oke, kemudian nah ini yang keren yaitu big data ya. Teman-teman mungkin sering ya atau pernah lah paling tidak ketika membeli sesuatu di toko online shop gitu ya. Atau belum membeli baru nyari-nyari aja pengen beli baju gitu ya. Pengen beli baju atau pengen beli jaket gitu misalnya. Nah, baru sekali nyari gitu, tiba-tiba dalam beberapa hari ke depan atau dalam satu harian itu, setiap kali teman-teman buka Instagram, Facebook dan lain sebagainya, selalu disuguhi data selalu disuguhi produk-produk yang mirip seperti yang akan teman-teman cari. Nah, ini adalah teknologi big data. Ya. Ada namanya science data ya, atau sekarang disebut data engineering. Ya. Jadi di luar sana sudah ada orang yang menemukan aplikasi ya, yang dia bisa melacak begitu ya kebiasaan umat manusia. Jadi satu negara nih Indonesia nih kebanyakan
anak-anak usia milenial tuh kebiasaannya apa? Dia lagi nyari data di internet dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini ada dipelajari nanti di Science Data. Sudah ada beberapa universitas yang membuka jurusan Science Data, atau teman-teman juga bisa ngambilnya dari jurusan matematika. Nanti juga akan belajar tentang data science. Kemudian ada renewable energy, ya. Ini adalah energi terbarukan. Contohnya ada teknik biosistem atau teknik sistem energi. Kemudian ada jurusan mass transportation, ya, yaitu teknik perkapalan, teknik kedirgantaraan, teknik sistem perkapalan. Ya, ini juga ada jurusan teknik perkeretaapian malah yang baru di ITERA, Institut Teknologi Sumatera. ITERA itu anaknya ITB, jadi bagus. Ya, di sini ini juga jurusan yang punya prospek baik ke depan. Kemudian edukasi, jelas. Teknik teknologi pendidikan, PGSD, PGTK, PLB, ya, pendidikan luar biasa, ya, atau pendidikan khusus, ya, anak-anak berkebutuhan khusus, BK, ya, ini adalah jurusan-jurusan yang punya prospek bagus ke depan. Ya. Kenapa anak berkebutuhan khusus saya sebut pendidikan luar biasa atau PLB atau PK, ya, pendidikan kekhususan, ya, di UNJ atau di beberapa kampus-kampus pendidikan. Ini masih menjadi, ini adalah jurusan yang baik, ya, karena memang seiring perkembangan zaman banyak anak-anak yang memiliki kekhususan, ya. Contohnya misalnya ada autis dan lain sebagainya, dan yang memang ini dibutuhkan solusi. Dan di PLB dipelajari bagaimana mendidik anak-anak yang punya perbedaan tadi atau memiliki kebutuhan khusus. Oke, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Anissa Fitri, ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Tony atas pemaparannya. Cukup jelas ya tadi, dibahas dari sisi soal-soal SBMPTN, kemudian juga dibahas juga jurusan-jurusan yang insya Allah proper gitu ya, banyak dibutuhkan di masa depan. Mudah-mudahan adik-adik sudah mulai mendapat pencerahan nih, adik-adik di sini. Adik-adik atau teman-teman ya, teman-teman di sini sudah mulai mendapatkan pencerahan. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10.42. Langsung saja kepada teman-teman yang ada di sini, silahkan yang ingin bertanya, boleh melalui kolom komentar atau mau langsung di-unmute, kemudian menanyakan langsung kepada Kak Tony, dipersilahkan. Silakan teman-teman di sini yang Izin ingin bertanya, Kak. Iya, dari siapa? Irma. Oke, Irma silahkan disebutkan pertanyaannya. Oke, mau 2 pertanyaan nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Yang pertama, kenapa di dunia kerja tuh mahasiswa yang dari PTN selalu mendapatkan nilai plus dari perusahaan-perusahaan sehingga dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding mahasiswa dari PTS? Padahal kan bisa aja mahasiswa yang dari PTS itu memiliki skill yang sama atau bahkan bisa mempunyai skill yang lebih dari mahasiswa PTN. Terus selain dinilai dari lulusan PTN atau PTS, apa saja yang biasanya menjadi penilaian lain dari perusahaan untuk menerima calon karyawannya? Terus yang kedua, ini tentang masalah pemilihan jurusan dan universitas, Kak. Jadi kalau misalnya ada di Universitas A, misalnya kita sebut UI gitu, mau milih jurusan A misalnya, dengan di SBMPTN itu rata-ratanya nilai 650 ke atas. Terus yang kedua misalnya di PTN B, misalnya Unpad gitu, di jurusan yang sama, tapi nilai rata-rata UTBK-nya tuh misalnya 600 ke bawah gitu. Tapi
daya tampungnya tuh misalnya di Unpad 40, sedangkan di UI 25, tapi apa ya, peminatnya lebih sedikit di UI dibanding di Unpad. Nah, kira-kira lebih baik milih UI atau Unpad, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Irma sudah bertanya ya tadi dari yang pertama pertanyaannya tentang mengapa gitu ya kalau lulusan dari PTN itu lebih mendapatkan nilai plus dibanding lulusan dari PTS. Kemudian yang kedua tadi ya tentang hitung-hitungan passing grade untuk masuk ke satu jurusan di 2 universitas yang sama-sama punya jurusan tersebut. Mangga Kak Tony dipersilahkan untuk menjawab. Oke, pertanyaan pertama, kenapa di PTN punya nilai lebih ya? Sebagian besar tadi sudah saya jelaskan ya. Karena yang pertama masuknya melalui seleksi, beda. Di PTS masuknya tidak melalui seleksi. Ya, di PTS prosesnya tidak melalui seleksi. Kemudian yang kedua, proses perkuliahan di perguruan tinggi negeri, yaitu juga tadi sudah saya jelaskan, sangat sulit dibandingkan PTS. Simpelnya begini, ya bukan mengecilkan PTS ya. Teman-teman mungkin bisa masuk ke perguruan tinggi negeri swasta yang lagi familiar sekarang gitu di Jakarta adanya Universitas Pelita Harapan gitu ya. Di sana bisa masuk dengan biaya yang selangit gitu. Di sana ketemu dengan para profesor-profesor segala macam, fasilitas juga lengkap, bahkan mungkin lebih lengkap dibandingkan di PTN. Tapi ada satu hal yang tidak akan teman-teman dapat. Teman-teman tidak akan bergaul dengan sesama mahasiswa dari proses hasil seleksi. Itu ya, teman-teman tidak akan bertemu dengan sesama mahasiswa dari hasil seleksi yang seleksinya sangat ketat sekali. Itu yang membedakan antara PTS dengan PTN ya. Nah, karena level mahasiswanya masuk dari seleksi dan sangat ketat sekali perkuliahannya, maka untuk mendapatkan nilai di PTN tidaklah mudah. Standar nilai itu, kalau tidak salah, kalau belum berubah ya, seingat saya, angka 86 ke atas itu harus baru A, ya, baru dapat nilai A. Maka ya di PTN dia sangat strict sekali ya, di bawah 86 ya tidak akan A, 85 sekalipun dia masih B. Ya, tapi kalau di swasta biasanya dia menggunakan parameter yang berbeda ya. Parameter yang berbeda adalah parameter perkuliahannya berbeda. Jadi misalnya dalam satu angkatan perkuliahan nilai paling tinggi 80. Nah, nilai 80 inilah yang dijadikan patokan nilai A. Ya, sehingga A di PTN dengan A di PTS itu sudah berbeda jauh. Gitu. Dan ini banyak HRD perusahaan-perusahaan tahu tentang rahasia ini, gitu ya. Ini bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum ya. Mereka sudah tahu sehingga tahu bagaimana perkuliahan di PTS. Ya. Nah, kalau tadi ditanya kalau seandainya PTS punya PTS punya lulusan dari PTS punya kemampuan skill yang lebih bagus ya, itu biasanya sudah dijadikan alternatif ya, perusahaan sudah punya alternatifnya. Dengan cara apa? Biasanya seleksi awal ya itu bentuknya adalah seleksi dalam bentuk kemampuan dasar si mahasiswa ini ya. Jadi misalnya Bank Mandiri merekrut, ada rekrutmen dan biasanya semua jurusan boleh kecuali jurusan pendidikan. Nah, biasanya yang dites pertama kali adalah kemampuan TOEFL. Ya, kemampuan TOEFL, kemampuan dasar umumnya seperti apa. Kemudian nanti diuji lagi bagaimana soft skill-nya dia. Ya, jadi misalnya nggak lagi Bank Mandiri ngetes gitu alumni dari sastra Indonesia kemampuan sastranya, enggak, itu sudah dilihat dari dari CV, kemudian dari transkrip nilai, dari ijazahnya sudah terlihat. Yang lain-lain itu dilihatnya dari ya penilaian, nanti ada tesnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian dan dari sinilah makanya PTN lebih unggul dibandingkan PTS. Ya, sehebat apapun PTS tersebut.
begitu. Kemudian pertanyaan kedua, ya dalam memilih program studi yang perlu dilihat pertama adalah passionnya dulu. Ya, jadi bukan cuma sekedar yang penting jaket kuning, ya. Nah, salah milih jurusan, gampang masuknya, ya. Ambil geografi UI kalau di IPA, ambil sastra Jawa atau ambil sejarah di UI begitu ya. Bisa gampang masuknya pakai jaket kuning, tetapi apakah sesuai passion, sanggup atau tidak belajar di sana secara maksimal begitu. Khawatirnya justru malah karena tidak sesuai passion, sekedar masuk aja, makanya hampir mungkin banyak ya, Kak Intan mungkin tahu datanya ya, banyak sekali alumni-alumni dari mahasiswa-mahasiswa MIPA dari fakultas-fakultas yang kelas menengah gitu ya, kelas menengah ke bawah ya, seperti MIPA, kemudian FIB gitu, yang mereka mencoba lagi UTBK di tahun kedua. Kenapa? Karena baru sadar ternyata passionnya tidak di situ. Bahkan saya punya dulu siswa yang lulus di sastra Rusia, ya, dia masuk sastra Rusia, ya, dia targetnya awalnya yang penting jaket kuning gitu, yang penting jaket kuning, akhirnya dia masuk sastra Rusia, sudah sampai semester 4, ya, baru sadar tahun terakhir untuk untuk mencoba lagi, dia coba lagi dan bisa masuk komunikasi. Ya, syukur bisa masuk komunikasi dan bisa pindah. Kalau nggak bisa, ya dia akan punya tekanan batin di situ. Ya, kuliah sampai akhir di sastra Rusia karena awalnya targetnya cuma yang penting masuk UI. Begitu. Oke. Kemudian yang dipilih apa? Ya, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah ya kalau teman-teman tidak punya patokan, ya tidak punya bimbingan belajar, tidak ikut hanya belajar secara pribadi dan lain sebagainya, ya jangan berpatokan pada skor-skor yang beredar bebas. Jangan berpatokan pada skor-skor yang beredar bebas. Kenapa? Karena kalau berpatokan pada skor-skor yang beredar bebas, ya, kalau berpatokan pada skor-skor yang beredar bebas, jadinya ya teman-teman juga bingung kan ngukurnya gimana, tadi nyebut angka 500, 600 itu caranya gimana ya, ada metodenya dan itu adanya di bimbingan belajar. Kalau teman-teman nggak ikut bimbingan belajar maka nggak bisa mematok diri dengan angka tersebut. Jadi baiknya perhatikan saja jumlah peminat kemudian daya tampung, cari yang sesuai passion, itu saran saya. Mungkin begitu Mbak Nisa. Oke, ya patut digarisbawahi ya teman-teman, cari yang sesuai passion, yang memang betul-betul teman-teman ingin mendalami ilmu tersebut. Jangan hanya melihat nama alma maternya saja ya, seperti tadi hanya ingin dapat jaket kuning misalnya. Perlu banyak pertimbangan dalam memilih jurusan, mulai dari teman-teman sukanya apa, kemudian apakah betul teman-teman ingin sekali belajar tentang itu selama 4 sampai 5 tahun ya kuliah. Oke, itu mungkin jawabannya kepada Irma. Mudah-mudahan Irma puas dengan jawaban dari Kak Tony ya. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari... Terima kasih Kak sebelumnya. Sama-sama. Dari Muh Daud. Kak mau tanya, untuk pembelajaran lebih baik mendalami yang sudah dipahami atau mengejar materi yang susah dipahami? Nah, coba. Mendalami yang sudah dipahami atau mengejar yang susah dipahami. Ini gimana nih Kak Tony nih baiknya? Mungkin kita sering ya menemukan situasi di mana kita kejar-kejar yang belum dipahami tapi ternyata sulit dibanding dengan kita lebih mendalami apa yang sudah dipahami supaya lebih menguasai. Bagaimana Kak Tony? Mendalami apa yang sudah dipahami ya ini juga ya kalau cuma misalnya ambil contoh fisika UTBK itu ada 15 bab yang bisa keluar. Cuma yang kita pahami cuma satu bab ya, yang didalami cuma satu bab aja ya nggak apple to apple juga gitu. Jadi yang namanya mau persiapan UTBK maka ya semaksimal mungkin ya bab-bab yang biasa keluar di UTBK itu kita kuasai semua. Ya, kalau memang sudah mentok, ya minimal paling tidak 50%-nya dikuasai. Jadi bahasanya bukan mendalami apa yang sudah dikuasai. Kalau nguasain cuma satu bab dari 15 bab yang biasa keluar, ya berarti teman-teman cuma bisa ngerjain satu soal dong nanti dari 15 soal UTBK. Gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya yang terbaik adalah kuasai semua bab.
yang biasa keluar di UTBK. Ya, bab yang nggak biasa keluar di UTBK nggak perlu dikuasai. Begitu. Tapi melihat kondisi ujian terakhir di tahun 2021 yang lalu, ya, di tahun 2021 yang lalu, di mana soal kendalanya adalah UTBK dilaksanakan pada saat pandemi sedang berlangsung, begitu, sehingga menyebabkan dijadikan 2 gelombang dan 1 gelombang pun juga kurang lebih 8 atau 9 hari. Artinya membutuhkan banyak ribuan soal se-Indonesia agar satu peserta dengan peserta yang lain tidak mendapatkan soal yang sama persis. Nah, ini kejadian tahun 2021 kemarin. Nah, melihat kondisi seperti itu, khususnya di biologi gitu ya, bahkan saya diskusi dengan beberapa teman di mata pelajaran lain, di fisika misalnya, fisika modern itu adalah bab yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah muncul di UTBK tahun-tahun sebelumnya, tapi 2021 muncul. Kalau di biologi misalnya bab tentang mutasi, kemudian hukum Hardy-Weinberg, itu nggak pernah keluar. Tapi tahun 2021 kemarin dikeluarkan. Kenapa? Ya karena dengan keterbatasan jumlah soal, ya nanti bisa siswa ini mendapatkan soal yang sama gitu. Maka bank soalnya harus sangat lebih banyak lagi, harus dibuat lebih banyak lagi. Ya, jadi mau nggak mau ya teman-teman harus menguasai semua bab. Ya, semua bab harus dikuasain. Ketika sudah terbatas ya paling tidak 50 sampai 70% bab-bab tersebut harus dikuasai. Gitu, Kak Anissa. Oke, baiklah. Ya, tetap diperhitungkan kepada siapa tadi, Muhdaud ya. Diperhitungkan ada berapa bab yang nantinya akan keluar di UTBK, maka berapa yang harus betul-betul dikuasai. Karena kita juga sedang mengejar poin ya, jangan sampai 1 bab atau 2 bab yang terus-menerus dipelajari padahal sudah bisa gitu, sedangkan bab-bab lain ditinggalkan. Nah, itu jangan sampai. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana misalnya nih Kak, dia punya targetnya tinggi gitu, tetapi ternyata ketika ikut tryout nilainya itu belum mencapai targetnya. Misalnya dia ingin jurusan A gitu ya di satu universitas, kemudian dia kejar target passing grade-nya, tapi belum sampai kepada targetnya, kemudian apakah dia harus menurunkan idealismenya dan memilih jurusan lain yang di bawah itu atau ke kampus lain yang passing grade-nya di bawah itu, atau gap year? Jadi nunggu dulu sampai nanti bisa dapat. Bagaimana menurut pandangan Kak Tony? Yang harus dilakukan adalah banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Ketika teman-teman memilih gap year ya, sebetulnya sih nggak perlu gap year. Orang 2 tahun kemarin juga sudah gap year, ya kan 2 tahun rebahan di rumah, rata-rata nggak belajar, mau ngapain lagi. Jadi 1 bulan belajar dengan mati-matian dan Allah memberikan 24 jam itu, saya rasa lebih dari cukup kalau dimaksimalkan semaksimal mungkin. Ya kecuali di detik-detik akhir ini juga masih main game, tapi maunya UI, ya kan? Ya bermimpi aja itu namanya. Atau masih lebih banyak menonton drakornya dibandingkan belajarnya, begitu. Saya kira saya lebih menyarankan maksimalkan apa yang Allah berikan saat ini. Jadi Allah ngasih waktunya saat ini, ya maksimalkan saat ini. Ketimbang harus menunggu lagi 1 tahun yang akan datang. Nah, ada baiknya juga ya kalau teman-teman passionnya itu di mana. Ya, makanya tadi universitas atau program studi yang harus dipilih. Ya, kalau saya lebih baik memilih program studi. Ya, misalnya teman-teman pengen masuk statistika atau sekarang yang familiar ada aktuaria, tapi statistika dan aktuaria itu penerimaannya sedikit. Maka teman-teman bisa sebetulnya melalui jalur ngambil matematika dulu. Gitu ya, mengambil matematika dulu, kemudian nanti melanjutkan S2 nanti di statistik atau di aktuaria. Bisa juga bentuknya begitu. Ya. Atau misalnya pengennya matematika UI, tapi ternyata nilai masih jauh untuk matematika UI. Ambil matematika UNJ atau matematika yang lain yang grade-nya lebih di bawahnya. Nanti lanjutkan S2 di UI. Ya, relatif akan lebih mudah. Begitu ya. Begitu saran saya. Jadi jangan sampai
berpikir gap year terlebih dahulu dari awal. Ya, mendingan fokuskan apa yang bisa teman-teman maksimalkan saat ini, lalu lanjutkan nanti perjuangannya sampai benar-benar sampai detik-detik terakhir. Ya, kalau memang ditakdirkan masih belum lulus, padahal sudah memilih sangat realistis, baru mungkin mempertimbangkan untuk gap year. Tapi belum berjuang, belum ada apa-apa, belum pertandingan belum selesai, bahkan belum dimulai gitu, masih tahap persiapan, udah bicara gap year. Berarti Anda sama sekali tidak punya mentalitas bertanding seperti itu. Mentalitasnya harus dipersiapkan lebih matang lagi. Gitu kan, Nisa? Iya, berarti ini persoalan mindset ya, Kak Tony ya. Jadi saya juga tadi pas baca pertanyaannya, semangat ya adik ya. Mindsetnya coba rubah dulu gitu, niatnya dirubah dulu. Betul sekali, saya setuju dengan Kak Tony. Jangan sampai sebelum bertarung sudahlah tahun depan saja. Nah, adik yang masih punya pemikiran untuk gap year, jangan salah. Gap year itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi di tahun depan justru saingan akan semakin banyak loh, seperti itu. Teman-teman yang akan bertanding akan semakin banyak. Tidak ada jaminan akan lebih mudah juga di tahun depan. Artinya upayakan sekuat tenaga seperti yang tadi Kak Tony bilang sampai detik-detik terakhir di SBMPTN tahun 2022 misalnya, kesempatan pertama adik. Nanti kalau misalnya belum lulus, baru dicoba alternatif terakhirnya misalnya gap year. Seperti itu mungkin ya. Tapi tadi alternatifnya sebetulnya banyak pilihannya. Apakah sambil lihat-lihat dulu ke jurusan lain di universitas lain, atau jurusan yang memang masih satu aliran gitu ya, satu frekuensi dengan yang ingin dicapai. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sini, boleh? Saya persilahkan satu pertanyaan lagi. Dari Evan Arya Satya ini raise hand. Boleh kalau Saya izin Pak lewat mic, nggak apa-apa Kak? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Arya Satya. Nah, pertanyaan saya ini, misal aku milih UTBK itu mau ngambil kedokteran. Nah, apa benar kalau misalnya ketika kita ambil kedokteran kan itu lebih menjurus ke biologi dan kimia ya? Apa benar kalau misalnya kita ikut UTBK itu kita fokusnya ke dua pelajaran yang sesuai dengan itu doang gitu? Atau misalnya pelajaran misalnya pelajaran IT, ilmu komputer kan berarti kan pelajaran yang diituinnya kan fisika dan matematika. Nah, ketika mengambil UTBK, apa benar kalau misalnya kita tuh harus fokus ke kedua nilai itu, atau kita bisa diunggul di pelajaran biologi yang mana tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi lebih baik gimana kita harus lebih fokus ke pelajaran yang sesuai dengan jurusan itu, atau bisa dari yang lain juga gitu, Kak. Oke, cukup jelas ya pertanyaannya. Ini tentang mana yang perlu dikuasai sangat gitu ya di tesnya nanti. Terutama terkait sama jurusan yang dipilih tadi ya. Kepada Kak Tony dipersilakan. UTBK menganut sistem akumulasi nilai, tidak pada mata pelajaran tertentu. Yang dilihat adalah akumulasi nilai. Kalau terjadi head to head ya, atau bukan terjadi head to head, bahasanya kalau di UTBK kalau misalnya, sebentar saya kasih analoginya dulu. Jadi kalau nilai yang dilihat itu adalah nilai secara keseluruhan, jadi akumulasi nilai ya. Tidak misalnya kamu pengen milih teknik maka yang dilihat fisika matematika aja, enggak begitu ya. Standarnya harus memenuhi. Nah, tapi ya untuk mata pelajaran tertentu atau subtes tertentu yang merupakan basic dari jurusan yang kamu pilih, itu nggak boleh jomplang. Ya, misal nilai kamu 700 poin, ya misal nilai kamu 700 poin, kamu pengen milihnya kedokteran, tapi ternyata biologi dari 15 soal kamu cuma benar 2. Kimia dari 15 soal kamu benar 2, tapi mata pelajaran lain bagus semua. Gitu. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi bisa jadi walaupun nilai kamu tinggi, kamu nggak lulus di kedokteran. Gitu. Jadi ada korelasinya juga dengan mata pelajaran atau subtes yang merupakan basic dari
program studi tersebut. Milihnya teknik, maka kimia sama fisikanya dilihat, tapi bukan cuma ngelihat itu doang, bukan. Itu terjadi kalau nilainya terlalu jomplang. Ya. Tadi misalnya skornya udah bagus 700 poin, kemudian fisikanya hanya benar 1, matematika hanya benar 2, yang mau dipilih teknik, maka kemungkinan besar nggak diluluskan. Tapi ada juga program-program studi yang tidak melihat itu, gitu. Jadi seleksi ini sebetulnya bukan dilakukan oleh panitia. Nah ini yang teman-teman perlu ketahui juga. Panitia LTMPT itu hanya sebagai organisator atau IO, ya IO dari SBMPTN. Nah nilai-nilai yang ada itu nanti misalnya ada 2.000 orang yang milih FKUI. Nanti dia cuma ngelompokin doang nih, 2.000 orang yang milih FKUI pilihan pertama. Ya, kemudian yang milih teknik industri di ITB, kemudian yang milih teknik kimia di UI dan lain sebagainya. Dia hanya mengelompokkan. Kemudian sesuai dengan yang diminta universitas, misalnya slotnya FKUI ada 100 misal. Nah, panitia akan menyetorkan angka 100 itu. Walaupun yang disetorkan tidak plug di cut off di angka 100, tidak. Bisa jadi cut off-nya di angka 120 atau 150. Nah, nanti UI itu bisa FK-nya ya, terutama FK-nya itu bisa punya kebijakan tadi. Ternyata peringkat 5 teratas gitu ya, enggak 5 lah. Dari 100 misalnya peringkat 97 ya sudah agak bawah. Itu dia punya nilai bagus banget gitu ya. Harusnya masuk 100 besar, tetapi ternyata di kimia dan di biologinya hanya benar 2 masing-masing. Nah, maka itu maka itu bisa terjadi pencoretan peserta walaupun dia di peringkat 97 tadi. Kampus punya hak seperti itu. Tapi ada juga kampus yang tidak melihat spesifikasi nilai. Ya udah yang penting dia masuk kuota yang diterima 70, ya udah yang penting dia masuk 70 besar maka itu langsung diterima. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Jadi panitia LTMPT tidak melakukan proses seleksinya, tidak. Dia hanya seperti IO aja, penyelenggara gitu. Ya, dia hanya merangkum semua nilai-nilai itu, mengelompokkan sesuai dengan pilihan, kemudian menyetorkan kembali ke universitas. Yang berhak ngambil nanti adalah universitas. Oke, gitu kan Nisa? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih cukup jelas ya atas jawabannya tadi. Kemudian di sini apakah nanti bisa bertanya di luar sesi? Boleh hubungi panitia ya, boleh japri panitia. Nanti mudah-mudahan ada momennya lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik semua yang ada di sini. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih Kak Tony Mardiansyah. Sebelum kita akhiri acara kali ini, boleh dibuka dulu kameranya semua, kita akan foto bersama. Silakan, boleh dibuka kameranya. Kak Intan mungkin bisa dipandu untuk foto bersamanya. Iya, mohon izin Kak Tony dan Kak Fitri. Adik-adik silakan kita foto bersama dulu nih, yang bisa on cam. Kita tunggu sebentar ya, mungkin ada yang mau persiapan. Ada lagi yang mau on cam? Oke, sebentar ya. Kakak mau screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar. Di-save dulu datanya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Kak Fitri, silakan dikembalikan. Iya, terima kasih Kak Intan sudah screenshot ya, kita sudah foto bersama. Terima kasih teman-teman yang ada di sini, terutama kepada Kak Tony Mardiansyah yang sudah menjelaskan, memaparkan materi yang sangat-sangat berharga untuk adik-adik hari ini. Mudah-mudahan semua dari kita mendapat keberkahan, kebermanfaatan yang berlimpah dari acara pagi hari ini. Kita tutup dengan
membaca rasa syukur ya, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sebesar-besarnya dari saya selaku moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Tony Mardiansyah. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Jalakara Indonesia yang selanjutnya. Oke, pamit Terima ya. kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Fitri dan adik-adik. Terus semangat ya.